Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Apa kali ya nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut. Kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat, kalau rambut cewek enggak? Dulu perempuan-perempuan muslimah tidak diwajibkan pakai jilbab. Jilbab belum wajib di awalnya sudah. Tiba suatu hari, sudah malam, perempuan sudah tidur di rumah, sebagian besar sahabat sudah pulang ke rumah, Nabi ada di rumahnya di malam hari. Saudara, turunlah perintah Allah yang tertera dalam surat Al-Ahzab, yang Allah nyatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Subhanallah. Saudara, ayat ini turun, Allah nyatakan kepada Nabi, ya ayuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan sampaikan kepada anak-anakmu, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang-orang yang beriman, istri-istri para sahabatmu, sampaikan kepada mereka apa yang harus disampaikan. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, mereka wajib menghamparkan pakaian kurung mereka untuk menutup aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna, dengan sedemikian itu mereka mudah dikenali, itu identitas seorang muslimah, fala yuzain, sehingga mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Saudara, ayat ini turun di malam hari. Kemudian Nabi menyampaikan kepada seorang sahabatnya untuk disampaikan di kota Madinah. Udah banyak yang tidur itu malam sudah. Tapi menariknya, begitu besok masuk pagi hari, tidak ada satupun perempuan muslimah yang keluar dari pintu rumahnya kecuali berjilbab. Subhanallah. Padahal sehari sebelumnya enggak. Sehari sebelumnya rambut terurai. Sehari sebelumnya enggak ada kewajiban jilbab. Begitu malam hari ada kewajiban jilbab. Besok semua perempuan-perempuan muslimah, sahabat Nabi kita tercinta, langsung menutup aurat, kompak. Subhanallah. Itu namanya iman tanpa keraguan. Enggak ada tuh perempuan saat itu yang protes, ya nanti kepala gatel, ya nanti gerah. Enggak ada. Enggak ada, saudara. Ya nanti rambut rontok. Enggak ada. Ya nanti kalau ditutup rambut bau kepala. Enggak ada. Tapi kalau perempuan sekarang ada gak yang ngomong begitu? Bo, ada gak bo? Disuruh pakai jilbab, saudara pakai bilang takut ketombean. Ya bilang aja, emang lu udah jorok, ngapa jadi nyalain jilbab? Betul. Banyak perempuan pakai jilbab nggak ketombean, betul. Banyak perempuan pakai jilbab rambutnya nggak rontok, betul. Banyak perempuan pakai jilbab kepalanya nggak bau, betul. Aku nyalain jilbab, pakai jilbab pala bau, emang pala lu yang bau. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada lagi perempuan udah nggak pakai jilbab, pakai nyari dalil pembenaran. Oh enggak, ini ada perbedaan pandangan di antara ulama. Pakai nyari pembenaran. Hati-hati saudara, hati-hati. Udah nggak mau tunduk kepada perintah Allah, saudara, nggak mau menjalankan pakai jilbab, pakai nyari dalil pembenaran. Hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Saudara, kalau orang tidak sholat, dia nggak murtad, dia dosa besar. Tapi kalau dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, murtad. Hati-hati itu. Ada orang nggak sholat tapi ngakuin sholat itu wajib, nggak murtad, dia dosa besar. Tapi ada orang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, nggak usah kita kerjain, murtad. Orang nggak pakai jilbab perempuan dosa. Tapi kalau dia coba katakan jilbab nggak wajib, bisa murtad. Orang nggak puasa Ramadan, dia dosa, nggak murtad. Tapi kalau dikatakan puasa Ramadan nggak penting, nggak perlu, dia bukan rukun Islam, nggak wajib umat Islam melaksanakannya, murtad. Kira-kira jelas nggak? Ada orang nenggak minuman keras, mabok, nggak murtad saudara, dia dosa. Ada orang nggak pernah minum minuman keras, tapi dia ngomong khamr itu halal, murtad. Yang nggak pernah mabok yang murtad, yang mabok nggak murtad. Nah, bingung kan lo? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Menenggak khamr memang dosa, itu haram. Tapi selama diakui, ya saya tahu ini haram,
saya berbuat dosa, dia nggak murtad, saudara. Diakui hukum Allah, cuman dia bandel, dia tenggak juga. Ada gak yang begitu? Dosa, tapi murtad gak? Nggak ada. Orang rapi nggak pernah mabuk, rapi sudah nggak pernah mabuk. Begitu ditanya bagaimana menurut anda itu khamr, nggak apa-apa, halal, murtad gak? Padahal nggak pernah mabuk, murtad. Ini persoalan i'tiqad, persoalan akidah. Hati-hati, menghalalkan yang diharamkan Allah bisa mengantarkan kepada murtad. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau udah nggak pakai jilbab, ya udah nggak usah pakai jilbab. Itu urusan dia dosa. Tapi nggak usah pakai dalil-dalil pembenaran. Nggak usah. Kalau udah nggak sholat, ya dia dosa. Akui aja dia dosa. Tapi nggak usah pakai cari dalil-dalil pembenaran, saudara, untuk membenarkan dia itu tidak sholat. Ada, saudara, hati-hati. Ada sejumlah dosen di Universitas Islam Negeri jurusan filsafat. Apa diajarkan murid-muridnya, saudara? Menggunakan ayat. Dia katakan Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada engkau al-yakin, keyakinan. Diajarkan kepada para mahasiswa berdasarkan ayat ini, kita disuruh sholat sampai yakin. Kalau udah yakin, gak wajib kita sholat. Enak bener tuh tafsir. Jadi mahasiswa dia ketemu sama santri-santri kita. Santri kita sholat, dia nggak sholat. Yuk kita sholat bareng. Ah, enggak. Kalau ente wajib sholat sebab ente belum yakin. Kalau ane nggak wajib, karena ane udah yakin. Lu dalil dari mana? Ya banyak itu ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pakai ayat lagi, sudah. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Sekarang. Bulan depan deh. Biar saya datang lagi. Nah, biar Habib Umar bikin haul lagi sekali lagi. Masya Allah. Udah lanjut nih. Udah malam. Udah malam. Udah terus. Udah terus. Orang Prinsewu kayak tukang parkir. Terus. Gue pikir gue mau mobil. Masya Allah. Tapi emang mesti dijawab nih malam. Kalau nggak dijawab bahaya, Kiai. Ya bisa-bisa pulang mikir. Bener juga. Cakep tuh ayat tuh. Ada dalil lagi. Nah, besok begitu diajak sholat Jumat, ayo anak muda, ente sholat Jumat, ente belum yakin, sana berangkat. Ente nggak Jumat, anu udah yakin. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini dosen-dosen liberal begini, ini real, fakta, ada, bukan hoax, saudara. Nah, maka itu bagaimana menjawabnya, saudara? Makanya disinilah pentingnya kita jangan ninggalin ulama, belajar sama kiai, buka kitab tafsir, nanti kiai ngajarin apa tuh tafsir ayat tadi. Buka semua kitab tafsir, saudara. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Yang dimaksud dengan yakin adalah al-maut, kematian. Semua ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan al-yakin di ayat tersebut adalah al-maut, kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kira-kira jelas gak? Muncul pertanyaan, lalu kenapa kok kematian disebut oleh Allah dengan lafaz al-yakin? Inilah indahnya Al-Quran, saudara. Al-Quran ini bukan kitab sembarangan, kitab suci. Untayang kata-kata itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya makna mendalam. Kenapa kematian disebut al-yakin? Satu, saudara, karena siapapun manusianya, mukmin maupun kafir, saudara, siapapun dia, saudara, yang namanya kematian, semua percaya manusia pasti akan mati, saudara. Artinya apa? Mau mukmin, mau kafir, semua manusia yakin kalau yang namanya kematian adalah suatu kepastian, suatu keyakinan yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Betul? Betul? Makanya kematian disebut al-yakin. Yeah. Kenapa disebut al-yakin? Karena semua orang yakin mati pasti datang, saudara. Yang kedua, kenapa kematian disebut al-yakin? Sebab begitu orang mati, saudara, yang tadinya dia percaya kepada Allah mati, dia percaya kalau Allah itu ada, saudara. Siapapun itu yang mati, mau komunis cek, kafir cek, murtad cek, begitu dia mati, yang tadinya nggak percaya Al-Quran mati, dan percaya Al-Quran. Yang tadinya hidup nggak percaya ada adab kubur mati, baru dia percaya adab kubur itu ada. Yang tadinya hidup dia nggak percaya ada malaikat mati, begitu dia mati dia percaya ada malaikat itu ada, saudara. Artinya apa? Kematian membuka tabir keraguan. Yang tadinya ragu menjadi yakin. Kira-kira jelas gak? Pantes kematian disebut
al-yaqin, saudara. Itulah indahnya Quran. Nah, karena itu ulama sepakat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi tafsir yang model kayak tadi ngawur gitu. Ngawur tidak? Sesat tidak? Murtad tidak? Kesian saudara. Orang dari kampung, dari daerah kirim anaknya ke universitas negeri di Jakarta, saudara. Niatnya belajar sono 4 tahun 5 tahun pulang jadi ustadz, kan niatnya begitu, betul ya. Bapaknya jual rumah, jual tanah, jual kebun, diongkosin anaknya berangkat, begitu pulang bukan jadi ustadz, jadi murtad. Nah kalau dia ngomong begitu bapaknya ibunya rajin sholat, ditanya, nak ayo nak sholat, enggak apa-apa, ibu sholat aja ibu bapak sholat, kok kamu enggak sholat nak? Kalau saya udah yakin bu, kalau ibu kan belum yakin, sholat aja. Saya tanya, ini orang dari kampung ngirim anak ke Jakarta, niatnya supaya anak pulang dari ustadz, tahu-tahu jadi murtad. Musibah tidak? Musibah tidak? Yeah. Kita sudah protes yang begini udah sejak lama, saudara. Saya sudah sampaikan ke pemerintah, tolong itu dosen-dosen yang ada di universitas Islam negeri disaring, yang otaknya sudah rusak, yang pemikirannya sudah rusak, yang akidahnya sudah rusak, jangan diizinkan untuk mengajar di universitas Islam, betul? Jangan mereka menyesatkan anak-anak kita, betul? Ya tapi begitu, kita teriak, sono denger enggak, tahu budek kali ya. Insya Allah, ya yang penting kita hati-hatilah, kita didik anak kita. Maka itu Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari ulama, insya Allah. Baik teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah video yang sangat luar biasa dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, yang mana beliau menjelaskan tentang seorang wanita yang tidak menggunakan jilbab, teman-teman ya. Nah teman-teman, bahwa tadi kita ketika melihat di awal video bahwa teman-teman sudah pasti sudah tidak asing lagi dengan seorang wanita yang sempat ramai, teman-teman ya, bahwa dia dulu adalah seorang bisa dibilang penghafal Al-Quran, teman-teman ya. Nah, yang dimana dulu dia juga berhijab atau menggunakan jilbab. Nah, tapi setelah itu teman-teman, dia melepas hijabnya, teman-teman ya, dengan alasan-alasan yang dia katakan bahwa dengan keyakinan dia sendiri, teman-teman ya, dan dia juga menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran dia sendiri. Nah, mungkin sudah banyak teman-teman dari teman-teman yang tahu seorang wanita tersebut, teman-teman ya. Nah, dan kita setelah kita menyimak tadi penjelasan dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, bahwa seorang wanita itu yang namanya seorang wanita itu sudah selayaknya menutup aurat, teman-teman ya, yaitu juga menggunakan jilbab atau hijab, yang disebut dengan hijab. Nah teman-teman, dan itu sudah hukumnya sudah diwajibkan, teman-teman ya. Maka sewajibnya seorang wanita itu menggunakan jilbab atau menutup auratnya, teman-teman ya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi bagi seorang wanita, yang mencari dalil ataupun pembenaran atau perbandingan dengan perbandingan ulama, teman-teman ya. Karena yang namanya perintah untuk menutup aurat itu sudah wajib, teman-teman. Nah, jadi wajib hukumnya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, juga tadi Habib Rizik juga menjelaskan soal sholat, bahwa sholat juga sama, teman-teman.
sebagaimana seorang wanita menutup aurat teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk seorang wanita untuk tidak menutup auratnya dengan alasan ya tadi alasannya lucu teman-teman ya. Pasti banyak dari teman-teman yang mungkin sudah tahu teman-teman ya alasan apa ya gerah seorang wanita kan gatal dan segala macamnya teman-teman ya. Nah juga perintah sholat juga wajib teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan memang dia tidak mau menggunakan jilbab atau hijab teman-teman, maka jangan dia berkata bahwa jilbab itu tidak wajib teman-teman ya. Sama sepertinya sholat, kalau kita tidak sholat ya akui saja teman-teman dosa gitu kan, tapi jangan sampai kita mengingkari dan jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Al Habib Muhammad Rizik Syihab itu sudah jelas teman-teman ya, sudah jelas, sudah dan hukum-hukumnya juga jelas teman-teman. Nah, baik teman-teman semua, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan berdasarkan yang saya simak dari penjelasan dari Al Habib Muhammad Rizik Syihab tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimaklumi dan dipahami oleh teman-teman semua. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video yang kita simak tadi bersama-sama bisa memberikan ilmu dan manfaat dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa terus berkembang dan memberikan manfaat-manfaat yang lainnya. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.